Yang pertama. Jadi umat Nabi, ya, Nabi kita diutus kepada semua umat, ya, sehingga banyak. Cuma terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang beriman, rugilah yang tidak beriman kepada Nabi. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan aku bumi ini sebagai tempat sujud. Di mana saja kita waktu sholat kita boleh sujud. Tuh, umat Nabi Muhammad, kita datang ke Lombok, ada masjid kita boleh, ya. Kita ada di lautan, kita pengen sholat, boleh kita sholat di mana saja. Tapi ada, ya, agama lain yang sholatnya mesti di tempatnya. Kalau bukan ya nggak ada sholat dia. Ya, mesti di tempatnya. Kalau bukan di depan sholat nggak. Tapi kalau kita umat Muhammad, di mana saja kita berada, datang waktu sholat, di situ kita boleh sholat dan diterima sholat kita. Inilah keistimewaannya. Yang ketiga, wanusirtu birru bimasirata syahrin. Kata Nabi, aku ditolong Allah, diberikan rasa takut musuh-musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Getar. Musuh-musuh Nabi getar perjalanan 1 bulan. Kira-kira Pak, perjalanan 1 bulan dari sini ke mana? Kalau kita jalan kaki 1 bulan lamanya kira-kira sejauh berapa kilo? Katakan Surabaya, ya, kita jalan kaki sampai Surabaya 1 bulan, katakan begitu umpamanya. Nah, orang-orang yang di Surabaya, Nabi ada di Jakarta, udah ketakutan itu, ya, sama Nabi. Ketakutan udah kayak apa? Ya. Kalau dia tidak beriman waktu itu, dia takutnya kayak apa, saudara? Udah gemetar. Jangan-jangan Rasul datang ke Surabaya, umpamanya begitu. Nah, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi, rasa takut musuh-musuh orang-orang yang memerangi Nabi. Makanya, saudara-saudara sekalian, umat Islam kalau sudah bersatu, kalau umat Islam sudah bersatu dari Sabang sampai Merauke, ada yang udah kebakaran jenggot, Pak. Ada yang udah ketakutan kayak apa. Padahal umat Islam tidak rencana jahat, baru bersatu aja. Nah, ini memang benar. Sebab ini adalah memang Allah tolong kepada Nabi, Allah tolong kepada umatnya. Asalkan dia benar-benar beriman. Makanya di dalam surah Al-Anfal, ya, Allah nyatakan bahwa pada saat perang Ahzab, ya, di situ kekuatan umat Islam, ya, 100 orang, ya, dapat mengalahkan, ya, 20 orang, isruna yaglibu mi'atain. 20 orang umat Islam yang tabah dan sabar dapat mengalahkan musuh 200 orang. Jadi 1 orang muslim, 1 orang mukmin punya ketangguhan melawan 10 orang. 20 kali 10, 200. Jadi Nabi menjamin atau Nabi memberikan doktrin, memberikan ajaran, 1 orang yang beriman dan tangguh, dia lawannya 10 orang yang tidak beriman. Kehebatan umat Muhammad. Coba 1 lawan 10. Nah sekarang kalau kita tanya diri kita, kira-kira kita bisa nggak lawan 10 orang? Pak Sur, bisa lawan 10 orang? Jangan-jangan 1 lawan 1 kita udah nggak mampu. Itulah gemblengan yang dihebat sama Nabi dulu. Diajak berpanah, latihan berkuda, latihan fisik, latihan hati, latihan berhadapan dengan musuh. 1 lawan 10 umat Islam dulu. Makanya pada saat perang Badar 350 lawan 1000 menang, saudara. Perang perang Khandaq di Madinah, Nabi dikepung oleh 10.000 orang, sedangkan Nabi cuma 350 orang, 3.500 orang, menang Nabi. Jadi ini Islam, saudara. Kita mesti yakin bagaimana kita menggembleng diri kita. Para ulama, para ustadz, para guru menggembleng jamaahnya, muridnya agar tangguh imannya, kuat imannya. Sehingga bisa 1 lawan 10. Nah, ini saudara kehebatan kita umat Muhammad Rasulullah. Cuma kita kadang-kadang boro-boro disuruh lawan begitu ya. Memang nggak perlu ya. Sekarang memang nggak perlu ya gitu-gitu. Coba sholat yang mustahajud aja biar banyakan dikit.
Zikir aja banyakan dikit udah lemah. Iya nggak? Iya. Nah inilah artinya antara dunia dan akhirat jauh. Saya kasih contoh dunia akhirat jauhnya bagaimana saudara-saudara sekalian. Kalau 1000, dikit atau banyak saudara 1000? Pak, 1000 rupiah jawab sedikit atau banyak? Sedikit. Dunia tuh ya. Tapi kalau zikir tahlil 1000 kali banyak apa dikit? Banyak. Kalau dikasih uang 1000, dikit. Tapi kalau bilang suruh tahlil 1000, mengkeret dah. Iya apa iya, Wan? 1000 kebanyakan tahlil, kok capek. Kalau dikasih 1000 dikit amat, saya dikasih uang 1000. Itu dunia kecil, dunia saudara 1000. Tapi kalau kita tahlil 1000, ya Allah, ya Rabb. Suruh baca surah Al-Ikhlas 1000 malam ini ya, malam Jumat. Ya Ustaz, bagaimana kalau dicicil aja? Makin nawar. Bagaimana punya kekuatan 1 lawan 10? Nggak mungkin kalau begitu, Pak. Coba jangan dulu Nabi, ya Allah, sampai sholat malamnya kakinya pada bengkak. Sahabat, ada Abu Bakar, saking tegarnya, nggak mau tidur malam hari Abu Bakar. Iya, Abu Bakar tidak mau tidur. Sehingga dia sholat witirnya di akhir malam. Tiap malam dia sholat witirnya, nanti di akhir malam menjelang subuh. Lain lagi Sayyidina Umar dia tidur. Tapi sebelum dia tidur, dia witir dulu. Baru dia tidur. Umar adalah orang yang sangat waspada. Jangan-jangan dia ketiduran, dia tidak witir pada malam hari. Tuh Umar. Adapun Abu Bakar, karena dia yakin malam itu dijadikan siang dijadikan malam. Dia tidak mau tidur di waktu malam. Karena malam begitu indahnya. Waktu yang sangat mustajab. Waktu yang hebat, dia tidak gunakan untuk tidur. Dia gunakan untuk berzikir, baca Quran, berpikir bagaimana masa depan umat. Ya Allah, itu Abu Bakar. Lah kalau kita malam banyakan tidur apa banyakan zikir? Tidurnya dikit tapi begadangnya yang banyak. Udah jam 12 belum tidur, jam 1 belum tidur. Gila orang tahajud dia tidur. Kebalik-balik nggak jadinya? Kira-kira kalau 1 lawan 10 bisa nggak? Ya Allah, ya Rabbi. Ayo Pak. Ayo semua kita sadari diri kita masing-masing. Allah berikan kita kekuatan, ya, punya potensi kita, jiwa kita, iman kita, fisik kita, ajaran agama kita, tapi sayang kita belum tahu kekuatan itu ada pada kita. Kita belum amalkan, Pak. Saya cerita dulu. Ada nenek-nenek, ya maaf Bu, yang ada udah nenek-nenek maaf ya. Nenek-nenek sudah tua, tinggal tidak jauh dari masjid. Ya, dikenal oleh ketua masjid. Itu nenek karena nggak jauh dari masjid. Tapi akhir-akhir ini itu nenek selalu ada di depan masjid minta-minta. Ya, itu ketua masjid perhatikan. Ini nenek kok minta-minta dulu nggak pernah, padahal anaknya kerja ke luar negeri. Akhirnya keinginan tahu ketua masjid tanya, Nek, kenapa sekarang kok jadi minta-minta? Bukankah anak nenek ke luar negeri? Emang nggak kirim itu uang dari luar negeri? Apa kata nenek? Iya, saya dikirim, tapi saya nggak ngerti itu apaan. Tuh, saya sih di rumah banyak, no. Udah 8 bulan, 8 lembar. Apaan itu? Warna-warni, tulisannya bagus dah, gambarnya. Kata nenek, akhirnya ya ketua masjid, coba izinkan saya naik bareng. Barenglah ketua masjid. Datang, diizinkan masuk ke dalam rumah nenek itu, diperlihatkan sama nenek ini. Kata ketua, ya Allah, Nek, ini dolar, Nek, uang dolar, ini uang. Oh, uang, saya nggak tahu Pak ketua masjid. Saya kira ini kertas warna-warni aja, saya simpen di sini. Akhirnya ditukerinlah uang dolar itu. Kalau bahasa kita di Indonesia ya rupiah. Barulah nenek itu puas, udah nggak minta-minta lagi. Dia nggak tahu kalau uang dolar itu adalah uang yang berharga. Sama, kita menjadi umat Muhammad, menjadi umat Rasulullah, punya kehebatan, Allah berikan kepada kita dengan kehebatan yang Allah berikan kepada Muhammad, tapi kita tidak tahu dan kita tidak pergunakan. Paham?
Paham, Wan? Ya Allah, mari saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, baik yang di Zoom maupun yang di radio, ayo kita manfaatkan diri kita. Kita perbaiki iman kita dan keyakinan kita pada Allah. Kita perbaiki ibadah kita, perbanyak doa dan zikir kita, perbanyak salawat kita di bulan Rabiul Awal ini. Insya Allah kita punya kekuatan yang hebat. Doa-doa kita makbul, ya kan? Keluarga kita menjadi keluarga yang mawaddah, warahmah, wasakinah, dan kita umat Islam mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa utitu syafa'ah faqratuha li ummati, aku diberikan syafaat maka aku tidak gunakan dulu, aku dikasih doa yang makbul kata Nabi, tapi aku tidak manfaatkan di sekarang ini, tapi nanti buat di mana umatku membutuhkan di yaumil masyar, seperti tadi saya citrakan, saudara. Kalau nabi-nabi lain udah, Nabi Nuh ketika dia sudah berdakwah, Nabi Nuh sudah berdakwah, saudara-saudara, 950 tahun, ya beberapa tahun itu dalam sejarah lama dia sudah berdakwah, ya. Tetapi saudara-saudara sekalian belum juga banyak yang beriman. Bahkan Nabi Nuh mau dibunuh, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dia lapor kepada ya Allah bagaimana? Ya, Rabbila tazar minal kafirina dayyar. Itu doa Nabi Nuh, ya Allah jangan biarin orang-orang kafirin yang mau bunuh saya. Sudah ratusan tahun saya ajak mereka beriman, tapi mereka tetap membangkang, bahkan bukan diterima, malah kami ini mau dibunuh yang sudah beriman. Oleh karena itu ya Allah, terserah Engkau saja ya Allah. Ya, jangan dibiarkan orang-orang kafir ini berkeliaran lagi di muka bumi. Lalu karena doa Nabi Nuh diterima, lalu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ya, dibuatlah kapal di atas gunung, buat kapal, dihina lagi. Nuh udah gila, kapal di atas gunung, buat kapal besar, buat apa? Ya, bagaimana nariknya nanti ke laut? Gila Nuh, kata orang-orang yang menghina Nabi Nuh. Tidak, pokoknya buat Nuh semua. Sampai sejarah mengatakan, saudara, saking bencinya kapal Nuh udah jadi, saudara. Udah jadi itu kapal Nabi Nuh. Udah jadi, saudara. Mereka sangat bencinya, dijadikan WC itu kapal Nabi Nuh. Satu orang saking bencinya duduk, jongkok, lepasin kotorannya. Besok, dari mana kamu? Itu kapalnya Nuh biar dirasa. Datang lagi, jadi WC penuh itu, saudara. Orang boleh bikin capek-capek udah jadi, jahat nggak kira-kira itu umat? Sampai yang sakit juga, yang jalannya juga agak sakit semua, nggak mau ketinggalan berpartisipasi di gotong, pengen ngotorin kapal Nabi Nuh. Udah terakhir banget itu. Saking bencinya diprovokasi oleh yang lain, udah saya kan nggak mampu jalan ke sana, udah saya gendong. Yang penting kamu punya partisipasi kotorin kapal Nabi Nuh. Jalan saudara, digotong sampai di sana kepleset saudara, nyebur. Bisa bangun saudara, yang tadinya nggak lihat jadi lihat, yang tadinya jalannya pinggang jadi seger lagi. Berita itu pilar kemana-mana, akhirnya orang-orang yang sakit semua datang. Bersih saudara, diambil itu sedikit, ada yang ngambil sebotol, ada yang ngambil seember itu kotoran buat obat. Ya Allah, akhirnya dicuci sampai udah nggak ada, dicuci, dibersihin sama air. Saking Allah caranya bagaimana menyuci kapal Nuh yang sudah dikotori, saudara. Ya Allah, itu kan sejarah, saudara. Yang pada akhirnya Allah turunkan hujan dari langit dan Allah buka sumber air dari bawah sampai naik ke atas gunung. Nabi Nuh sudah di atas gunung, tinggal nggak usah turunin lagi, diseret lagi itu kapal, sudah langsung bisa namanya berlabuh di atas air itu dan selamatlah Nabi Nuh. Itu sejarah, saudara. Dan saudara-saudara selanjutnya, saya potong lagi, ada yang saya tidak masukkan di sini ya. Saya potong lagi, ini ada hadis ya yang saya anggap ini hampir mirip keterangannya, saya tidak masukkan di sini. Orang-orang Yahudi ya, orang Yahudi datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar alaihissalam, Sayyidina Umar ibnu Khattab ya. Sayyidina Umar ibnu Khattab pernah memberikan utang kepada orang Yahudi. Lalu ketemulah Umar sama
orang Yahudi di jalan. Apa kata Umar? Yahudi, kau cuma janji-janji doang ya. Mau bayar utang sampai sekarang. Nah, sekarang kita ketemu, bayar sekarang. Ya, kalau kamu nggak bayar, nggak bisa begitu. Kamu nggak boleh lepas dari saya. Tuh, apa kata Sayyidina Umar kepada Yahudi? Kemudian kata Yahudi, saudara-saudara sekalian, hai Umar, betulkah kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia? Dia jawabnya bukan bayar utang, malah dia tanya, hai Umar, kalau engkau punya nabi yang namanya Muhammad, punya teman namanya Muhammad, betulkah dia nabi yang diutus ke seluruh manusia? Umar namanya orangnya galak memang dulu, angkat tangannya, ditabok itu Yahudi, saudara, kelepok gitu. Umar main-main sama Sayyidina Umar. Lalu mereka bersengketa. Lalu karena masing-masing mengaku benar, Umar mengaku benar, Yahudi mengaku benar. Kata Yahudi, kalau begitu yang bisa menyelesaikan persoalan kita hanya Muhammad. Ayo kita temui Muhammad. Kata Umar, ayo aku kenal Muhammad, ya, gitu kan, bahasa kita begitu. Lalu ditemulah Nabi kita Muhammad SAW. Yahudi minta pertolongan sama Muhammad. Ya Muhammad, aku datang mohon diselesaikan persoalanku sama Umar. Aku mengatakan bahwa engkau adalah Nabi untuk seluruh manusia, seluruh umat nantinya. Aku bilang enggak begitu. Dia Muhammad hanya untuk umat sendirinya aja. Lalu aku dipukul sama Umar. Ditabok sama Umar. Lalu Nabi mengatakan, hai Umar, minta maaflah sama Yahudi. Sayyidina Umar minta maaf sama Yahudi. Lalu Yahudi dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad, ya Yahudi, betul aku diutus buat semua umat. Apa kata Umar? Betul, aku diutus buat semua umat. Ya, coba kau lihat, wahai Yahudi, ya. Inna Adama safallahu. Adam itu dipilih oleh Allah sebagai Abul Bashar. Jadi Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian wa Ibrahim Khalilullah. Sedangkan Ibrahim adalah Khalilullah. Kekasih Allah. Teman dekatnya Allah, Nabi Ibrahim. Wa Musa kalimullah, Nabiullah. Nabi Musa itu nabi yang pernah diajak bicara langsung. Manusia lain belum ada, ya kan? Wa Isa ruhullah, dan Isa adalah ruhullah, ruhnya Allah. Di mana Isa tidak punya bapak, tapi ruh Allah ini dimasukkan kepada Nabi Isa, jadi Nabi Isa. Wa Muhammad wa ana habibullah. Sedangkan aku ini adalah habibullah. Jadi Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Sehingga di mana disebut nama Nabi, disebut Allah juga di sana. Di mana disebut Allah, disebut nama Nabi. Coba kau perhatikan dia kalimat azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu selalu apabila disebut nama Allah, disebut nama Nabi kita Muhammad. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW dan keistimewaan kita sebagai umatnya. Mari kita syukuri saudara-saudara sekalian. Kita syukuri, alhamdulillah. Kita tidak minta, kita menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Bala ya Yahudi, benar wahai Yahudi. Asmani min asma'illah sumya biha ummati. Di antara nama-nama Allah yang 99 itu juga namaku di sana ada. Dan aku namakan sebagai umat Islam. Apa itu? Di antara nama 99 nama Allah, Assalam. Ya kan? Kata Nabi itu. Nama Assalam itu aku berikan kepada orang yang berislam, kepada orang yang beriman kepada Muhammad, muslimin atau muslim. Jadi orang yang muslimin, orang yang muslim, orang yang selamat dijamin oleh Allah karena itu adalah bagian dari nama Allah. Alhamdulillah kita menjadi orang muslim yang dijamin Allah, orang yang selamat. Oleh karenanya muslim itu kata-kata dari salima, selamat. Kalau Anda sudah menjadi orang muslim, jangan sampai enggak selamat. Ya. Jangan sampai enggak selamat.
Kenapa? Selamatkanlah diri Anda, karena Anda Muslim. Selamatkan orang lain dari kejahatan Anda, dari kezoliman Anda. Kalau jadi orang Muslim, itu yang dijamin selamat dunia akhirat. Tapi kalau Muslim cuma ada di KTP, perbuatannya jahat, zolim kepada sesama Muslim atau kepada orang lain, nggak selamat nanti di akhirat. Yang kedua, sebagian namaku adalah al-mu'min. Ya kan? Ada kan Asmaul Husna namanya Al-Mu'min? Ya. Kemudian dinamakanlah buat umatku Al-Mu'minin, orang-orang yang beriman. Al-Mu'minin artinya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman pada Allah itu bagian dari nama Asmaul Allah yang 99. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman pada Allah, yang diterima iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bala Yahudi, ya Yahudi, benar wahai Yahudi, talabtum yauman udakhiruhu lana. Aku diberikan satu hari yang aku simpan hari itu, yakni al-Jumu'ah. Ya. Hari Jumat adalah hari yang Allah berikan kepada aku, wahai Yahudi, hari yang sangat mulia. Fal yaumu lana wa ghadan lakum wa ba'da ghadin lin-nasara. Iya. Engkau hari besar engkau adalah hari Sabtu. Wa ba'da ghadin adalah besoknya lagi, lusa itu adalah hari Minggu. Hari Ahad itu adalah hari orang-orang Nasara. Jadi dalam satu minggu ada 3 hari yang besar, hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad, dan hari Jumat. Tapi dari hari-hari itu, buat sekarang ini yang terbaik adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Pada kemarin kita sudah berikan bagaimana itu kehebatan hari Jumat. Ya, mudah-mudahan setelah kita paham, kita gunakan hari Jumat ini menjadi hari ibadah yang kita bedakan dengan hari-hari yang lain. Karena nilai juga yang kita lakukan, yang kita dapat di hari Jumat sangat dibedakan Allah, dan dilipat gandakan Allah nilai-nilai yang kita amalkan pada hari itu. Karena hari itu adalah Sayyidul Ayyam. Bala ya Yahudi antumul awwaluna wa nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyam. Benar wahai Yahudi, engkau adalah orang yang lebih dulu daripada aku. Tapi aku adalah umat yang terakhir, tapi as-sabiquna yaumal qiyamah. Aku nanti umatku lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Ya Allah. Enak Pak jadi umat Muhammad, kita beruntung. Dibanding kita menjadi umat Musa, umat Nabi Ibrahim, dan lain-lain, umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga. Kemudian, bala ya Yahudi, innal jannata la muharramatun alal anbiya hatta adkhalaha ana. Wah Yahudi, surga itu terhalang kepada para nabi, kecuali aku sudah masuk lebih dulu. Ya Allah, saudara, bukan nggak boleh. Nanti dulu, ya, ada mau masuk surga, entar dulu. Ya, Musa masuk surga, entar dulu. Kalau Nabi sudah masuk, barulah golongan nabi-nabi yang lain, dan baru umat Nabi kita Muhammad SAW, baru umat-umat yang lain. Ya Allah, alhamdulillah, Pak. Insya Allah nanti kita masuk surga duluan ya. Amin. Ya, gitu, itulah kehebatan Nabi kita. Jamaah sekalian yang berbahagia. Innallaha ta'ala akrama hazil umma bihamsi karomat. Allah memuliakan umat Muhammad ini dengan 5 karomah. Annahu khalaqahum du'afa hatta la yastakbiru. Yang pertama, kebanyakan umat Muhammad dhaif-dhaif, lemah-lemah. Fisiknya lemah, tidak terlalu kaya, biasa-biasa aja. Apa hikmahnya umat Muhammad tidak terlalu kaya, tidak terlalu gede badannya, apa semua? Hatta la yastakbiru, hingga ia tidak sombong. Tuh, ya kan, hikmahnya ada. Kenapa kita begini-gini aja? Ya, supaya kita tidak sombong. Sebab kebanyakan kalau orang sudah kaya sombong. Ya, mestinya apa? Orang kalau sudah kaya jangan sampai sombong. Kalau kita kebetulan jadi orang biasa, jangan rendah diri. Ini hikmahnya. Jangan-jangan kalau kita dikasih kaya, kita jadi sombong.
Ketika kita mendapatkan jabatan, berarti kita yang terpilih di antara yang lain. Engkau yang bisa menggunakan jabatan itu. Jangan sombong jabatan itu. Ya, syukuri pada Allah engkau diberi jabatan. Ya, diberi tugas. Jangan sombong. Jangan khianati tugasnya. Jangan zalim kepada bawahannya. Syukuri, karena Allah yang paling tahu. Makanya yang lain tidak dikasih jabatan, Anda dikasih jabatan. Pelihara, syukuri, jangan sombong, jangan tidak tahu diri. Akhirnya jabatan itu digunakan buat zalim kepada bawahan, kepada rakyat. Ini yang nggak benar. Ya kan begitu. Yang kedua, khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna ma'unatit ta'ami wasyarabi wasyabi alaihim. Allah ciptakan umat Muhammad ini kecil-kecil, nggak gede-gede. Biasa-biasa aja. Kenapa? Kata Allah supaya tidak banyak membutuhkan makanan. Sebab kalau badannya gede, makanannya banyak, saudara. Beli baju juga ukurannya XXL atau double XXL. Kalau ukurannya gede, mahalan apa murahan nama yang kecil? Ya Allah, ya Rabbi, saudara. Kita dibuat kecil-kecil supaya ringan biaya hidup kita. Makanan kita nggak banyak, ya kan? Pakaian kita nggak banyak. Coba sepatu, saudara. Sepatu kita nomornya nomor 50, kaki kita gede, badannya kita gede, dibanding sepatu yang nomor 32. Kira-kira mana yang mahal? Nyarinya juga susah, nomor 50 sepatu susah, Pak. Jangan-jangan mesti mesen ke pabrik. Nah, inilah kehebatan umat Muhammad SAW. Jadi nggak gede-gede, kita kecil-kecil ya. Biasa sedang-sedang dah. Coba kalau badan kita gede, berat kita sampai 300 kilo. Ya Allah, bajunya berat, Pak. Bikin baju tukang jahit juga di mana? Ya kan? Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, jala umurha qasiran hatta takuna zunubahum aqal. Allah jadikan umur umat Muhammad ini nggak banyak. Ya 60, 70, 80, paling banyak 100. Kalau umat Nabi Lut sampai 300 tahun, 400 tahun, bahkan sampai 950 tahun. Supaya apa? Supaya nggak banyak dosanya. Oh, kalau panjang umurnya, dia banyak dosanya, kan tambah dosa, tambah berat dosanya. Umurnya nggak panjang-panjang. Makanya kalau ada yang umurnya panjang, alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan bertaubat kita. Ya, jangan udah umur 60 masih aja produksi dosa. Ya, belum mau bertobat. Nanti kalau sudah dicabut Allah, mau apa lagi, saudara? Jadi, alhamdulillah kita sekarang ini masih panjang umur. Bagaimana sikap kita? Bersyukur pada Allah dan bertobat jika masa lalu banyak perbuatan dosa. Kita bandingkan dengan mereka yang sudah tidak ada lagi sekarang. Teman-teman kita, saudara kita sudah tidak ada. Kemana beliau? Kemana mereka? Sudah di alam barzah, sudah dipanggil Allah lebih dulu. Kita pun saatnya sesuai dengan waktu juga akan sama mengikuti mereka. Oleh karena itu persiapan apa yang mesti kita lakukan? Jangan-jangan kita terpedaya dengan urusan dunia lagi gitu. Padahal udah umur lebih dari 60 tahun. Yang keempat, ja'alahum fuqara hatta yakunu hisabahum fil akhirah aqal. Banyak aku jadikan umat Muhammad ini tidak banyak hartanya, biasa-biasa aja. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak hisabnya. Sebab makin kaya orang, makin banyak hartanya, makin lama hisabnya nanti di hari kiamat. Dari mana harta itu didapat, kemudian dibelanjakan apa itu harta, dikasih siapa aja, itu dihitung semua, saudara. Makanya kalau ada umat Muhammad yang tidak terlalu banyak harta, tujuannya supaya hisabnya gampang, nanti ringan di yaumil mahsyar, langsung masuk. Yang kelima, ja'alahum akhirul umam hatta yakuna buqa'ahum fil qabri aqal. Aku jadikan akhir umat, akhir zaman, aku jadikan umat Muhammad umat yang terakhir sehingga tidak terlalu lama mereka nunggu di kubur mereka masing-masing. Ya kan? Karena kan pengadilan yang terakhir adalah nanti setelah hari kiamat di yaumil mahsyar. Sekarang ini baru di alam barzah.
ya kan, menunggu sampai pengadilan Allah nanti di hari kiamat. Nah, umat Muhammad karena dia di akhir, maka tidak terlalu lama dibanding umat Nabi Adam dulu. Sampai sekarang kalau yang masih disiksa terus. Tapi kalau udah selesai azabnya, wah, dia sudah diangkat, dipindahin ke Raudhah min Riyadil Jannah dan masuk surga nanti bersama-sama di yaumil kiamat. Apabila keputusan Allah, dia masuk surga yang didahului oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saudara sebenarnya keterangan tentang keistimewaan Nabi. Saya kira saya sempatkan sini aja. Insya Allah besok kita sambung lagi pada saat giliran saya untuk melengkapi ini agar kita lebih yakin lagi, lebih paham lagi, dan kita bisa bersyukur pada Allah. Kalau tanpa Muhammad kita tidak seperti ini, saudara. Makanya dengan bersyukur kita kepada Nabi, dengan kita memperingati maulidnya, laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya, ajarannya kita syiarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.